adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kali ini, marilah kita berdoa. Dilipat tangannya dan hening sejenak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang manis, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, di mana kami bisa tetap sehat dan mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Hendaknya Engkau memberikan kami kesehatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Dan semoga kami bisa mendengarkan dan memahami firman yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Nikolas, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adikku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, tergantung dari adik-adik semuanya melihat tayangan sekolah minggu online pada hari ini. Pada hari ini adalah hari yang luar biasa. Gereja itu merayakan Hari Raya Pentakosta. Nah, Romo mau mengajar tentang Pentakosta itu. Nah, adik-adik semuanya, Romo mengajak adik-adik untuk mendengarkan sekolah minggu ini ya. Karena nanti Romo akan memberikan kuis juga, maka perlu didengarkan baik-baik. Nah, cerita tentang Pentakosta itu apa? Apa toh Romo Pentakosta itu? Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para rasul. Dan kita bisa membaca cerita baik ini di Kisah Para Rasul. Nah, dalam Kisah Para Rasul disebutkan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi, pada waktu Pentakosta itu, para rasul, jumlahnya berapa para rasul? Ayo, jumlahnya ada 12. Tetapi ingat, ada Yudas Iskariot yang pergi. Jadi 12 dikurangi 1 yang pergi, berarti masih ada 11 murid. Ya. Nah, terus sebelum Pentakosta terjadi, ada yang menggantikan Yudas Iskariot, yaitu siapa? Matias. Ada Santo Matias. Jadi ada 12 orang murid. Ditambah 1 orang lagi siapa? Bunda Maria. Berkumpul bersama, mereka menantikan datangnya Roh Kudus. Loh Romo, kenapa kok dinantikan? Karena Yesus setelah kenaikannya ke surga menjanjikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, mereka berdoa bersama-sama. Lalu tiba-tiba ada tiupan angin. Dan ada lidah-lidah api bernyala-nyala di atas kepala mereka. Wah, itu pengalaman yang luar biasa, mengagetkan. Loh, di sana kok ada lidah-lidah api bagaimana? Nah, para murid lalu mengatakan, wah inilah Roh Kudus. Mereka berdoa bersama dan mendapatkan Roh Kudus. Itu di sini ada nyala-nyala api itu. Nah, kalau lihat film kartunnya atau pernah lihat gambarnya pasti lihat ini ada nyala apinya. Di sini berkobar-kobar. Lah panas Romo? Enggak. Tetapi mereka sukacita bergembira karena ada Roh Kudus. Lalu apa yang mereka buat? Mereka kemudian bisa ngomong. Lah, Romo kan sebelumnya bisa ngomong, iya, tetapi mereka bisa berbicara dengan aneka macam bahasa aslinya. Ada yang bisa bahasa daerahnya, kemudian ngomong satu sama lain, lalu, loh, kok kamu ngomong dengan bahasa ini saya kok tahu? Loh, kamu kok ngomong bahasa ini kok saya tahu? Lalu mereka bisa berkata-kata, cerita macam-macam satu sama lain, walaupun beda bahasanya, tetapi mereka paham. Nah, disitulah para murid kemudian bersemangat. Apa? Bersemangat. Itu. Bersemangat untuk kemudian pergi kemana-mana menceritakan apa? Menceritakan tentang
Yesus. Menceritakan siapa? Cerita tentang Yesus. Jadi, peristiwa Pentakosta membuat para murid bersemangat menceritakan Yesus. Nah, adik-adik, saya mau tanya, kalau Pentakosta itu berapa hari setelah Paskah? Berapa hari? Jumlahnya berapa? Ayo coba tebak. Ya, 50 hari setelah Hari Raya Paskah. Jadi Paskah harus dihitung 50 hari, itu ada Hari Raya Pentakosta, berakhirnya masa Paskah. Tetapi kalau 40 hari setelah Paskah dinamakan Hari Raya apa? Hari Raya Kenaikan Tuhan. Jadi Paskah kebangkitan Yesus, 40 harinya kenaikan Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu 10 hari ada Roh Kudus turun atas diri para rasul. Nah, selain bersemangat menceritakan Yesus, para murid, para rasul itu selalu berkumpul. Selalu berkumpul bersama. Untuk apa? Berdoa dan memecah-mecahkan roti. Itu dua hal. Memecah-mecahkan roti untuk apa? Untuk mengenang kembali Yesus yang dulu mengajak mereka untuk mengadakan perjamuan. Kalau kayak seperti kita itu misa. Dan yang kedua apa? Berdoa. Mereka selalu berdoa, rajin berdoa. Dan kemudian mereka kemana-mana menceritakan tentang Yesus. Lalu banyak orang yang senang cerita. Loh, kok kamu cerita tentang Yesus? Yesus seperti apa loh? Lalu para rasul menceritakan banyak hal tentang Yesus. Dulu, waktu para rasul bersama-sama dengan Yesus diceritakan semuanya. Yesus itu dulu yang sering menyembuhkan orang yang sakit loh. Dan banyak orang yang mendengarkan cerita Yesus kaget. Oh iya, benar. Iya, benar. Dulu Yesus yang sering memberikan pengajaran-pengajaran tentang Allah. Oh iya. Dulu Yesus yang sering membantu orang-orang yang tidak punya. Dulu Yesus yang sering kemudian menolong orang yang kesusahan. Dan dulu Yesus yang sering juga membantu banyak orang yang sedang menderita. Lalu mereka senang banget mendengar cerita Yesus. Yesus dulu memanggul salib, lalu wafat, tetapi ternyata bangkit, hidup lagi. Oh, hidup lagi? Ya, banyak orang yang mendengarkan semakin tertarik untuk mengikuti Yesus. Dan orang-orang lalu pengen supaya percaya kepada Yesus, mereka pengen dibaptis. Pengen apa? Dibaptis. Nah, dan disitulah banyak orang yang mengikuti Yesus semakin banyak sampai sekarang ini, termasuk adik-adik semuanya masuk dalam kawanan pengikut Yesus, murid-muridnya Yesus. Maka Pentakosta juga seringkali disebut sebagai berdirinya gereja Katolik atau ulang tahunnya gereja Katolik. Karena dulu banyak orang dibaptis mengikuti Yesus dan bertumbuh berkembang sampai sekarang ini. Termasuk juga adik-adik. Maka adik-adik, Romo pesen, adik-adik kan sudah dibaptis, sudah ikut Yesus, kan jadi anak-anaknya Yesus toh, mau toh? Saya yakin mau. Maka ayo belajar dari para murid, semangat. Apa? Semangat. Itu, semangat. Mungkin hari-hari ini baru yang namanya tes akhir semester. Atau mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan rumah sebelum nanti kenaikan kelas. Ayo semangat belajar. Gitu. Ayo semangat pula berdoa. Doakan siapa? Doakan orang tuamu. Di tengah pandemi ini mereka harus berjuang keras, bekerja. Doakan mereka semua. Jadi pesan Romo dua hal. Bersemangat. Seperti para rasul tadi semangat. Karena mendapatkan kurnia Roh Kudus. Dan juga mereka lalu juga rajin berkumpul berdoa. Bersemangat dan berdoa. Oke, begitu ya adik-adik semuanya. Cerita singkat tentang yang namanya Pentakosta yang kita rayakan pada hari ini. Nah, pada akhir renungan Romo mau ngasih
kuis itu. Nah, syaratnya dulu adik-adik bisa mendengarkan tadi cerita tadi, pasti akan bisa menjawab kuisnya. Dan ini khusus untuk adik-adik yang sering ikut sekolah minggu di Kebon Dalem ini. Nah, kuisnya ada di mana? Silahkan lihat di sini. Nih, nanti ada link di sini, ada scan barcode di sini. Itu ya. Tinggal nanti terus dikerjakan. Ada 10 nomor, kerjakan sendiri. Romo yakin adik-adik pasti bisa. Nah, nanti dari pekerjaan yang dikumpulkan, Romo kasih hadiah, 3 hadiah. Itu ya, nanti bisa diundi. Ada 3 hadiah yang nantinya diumumkan pada sekolah minggu depan. Begitu adik-adik semuanya, dan Romo pesan tetap jaga kesehatan, selalu bersuka cita, selalu berdoa, selalu bersemangat. Tuhan memberkati adik-adik dan seluruh keluarga. Adik-adik semuanya menutup sekolah minggu online ini. Yuk, mari kita berdoa bersama ya. Nanti adik-adik di rumah menirukan doa dari Romo. Nanti Romo mau mengakhiri dengan berkat. Yuk, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu untuk kami semua. Kami mohon berkat-Mu senantiasa untuk keluarga kami, untuk papa dan mama kami, untuk para romo, frater, dan kakak pendamping. Kami juga mohon kepadamu, semoga wabah ini segera berlalu. Jagailah kesehatan keluarga kami. Amin. Semoga kita semua, adik-adik semua di rumah, dan juga keluarga semuanya senantiasa dilimpahi berkat, dinaungi dan dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Tanto. Jangan lupa ikut kuisnya ya adik-adik. Ada 10 soal yang bisa dijawab nih. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita nyanyi lagi yuk. Kita muji Tuhan. Berdiri dulu ya.
Dikumpulkan 10 tangan di